Selamat siang, perkenalkan nama saya Darwin Halawa, NPM 2015-0027 dengan program studi Pendidikan Profesional Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu refactoring di mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Pembahasannya yaitu apa itu refactoring, latar belakang, tujuan refactoring, mengapa perlu refactoring, contoh sederhananya, prinsip refactoring, dan kapan perlu sebuah refactoring. Yang pertama, apa itu refactoring? Refactoring adalah proses memperbaiki struktur internal sebuah sistem perangkat lunak dengan tetap mempertahankan fungsionalitas atau eksternal behavior dari sistem. Refactoring juga merupakan proses memperbaiki desain setelah suatu coding. Refactoring ini juga merupakan langkah untuk membersihkan suatu kode sehingga dapat menimbulkan peluang munculnya software defects atau bug pada implementasi yang dibuat. Jadi, secara umum ketika kita melakukan sebuah refactor, kita sedang meningkatkan kualitas desain dari perangkat lunak kita itu sendiri. Latar belakang dari sebuah refactoring yaitu dasar kemunculan refactoring. Pada dasarnya, sangat sulit mendapatkan sebuah rancangan yang benar pada iterasi pertama pengembangan sebuah sistem, dan ketika ada perubahan pada sistem, maka desain juga perlu diubah atau incremental design. Maka sebuah refactoring menyediakan sebuah teknik-teknik untuk mengembangkan sebuah desain dalam bentuk tahapan kecil pengembangan sebuah sistem. Keuntungan dari sebuah refactoring ini adalah ukuran program bisa lebih kecil dan yang membingungkan ditransformasikan ke struktur. Ketiga, yang lebih sederhana, yang lebih mudah dipelihara dan dimengerti. Tujuan sebuah refactoring. Tujuan dari refactoring ini adalah membuat sebuah program atau perangkat lunak menjadi lebih mudah dimengerti dan dimodifikasikan. Dan tujuan utamanya dari refactoring ini adalah meningkatkan kualitas struktur internal dari perangkat lunak dari sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, mengapa perlu sebuah refactoring itu? Di RPL, refactoring dapat memperbaiki desain perangkat lunak, yaitu contohnya tanpa refactoring rancangan bisa rusak ketika ada perubahan terhadap sistem perangkat lunak. Refactoring juga membuat perangkat lunak lebih mudah dimengerti karena struktur diperbaiki, duplikasi kode bisa diperbaiki, dan lain-lainnya. Refactoring juga dapat membantu menemukan bug atau refactoring meningkatkan pemahaman terhadap kode. Pemahaman ini sangat membantu dalam menemukan dan mengantisipasi bug. Refactoring membuat pemrograman atau pada iterasi berikutnya menjadi lebih cepat dan mudah dimengerti. Contoh refactoring. Contohnya yaitu algoritma pengganti. Kedua, mengganti parameter dengan metode. Ketiga, menekan metode. Dan keempat, mengukur metode. Contoh yang pertama yaitu algoritma pengganti. Contohnya,
menggantikan algoritma X dengan algoritma Y sama dengan 1 sama dengan I karena penerapan Y lebih jelas daripada X. I2, Y melakukan lebih daripada X dan I3, standarisasi tubuh ingin X untuk diganti dengan algoritma Y. Substitusi lebih mudah jika X dan Y memiliki perilaku input dan output yang sama. Itu adalah sebuah algoritma, contoh algoritma pengganti. Yang kedua yaitu mengganti parameter dan metode. Contohnya dengan mempertimbangkan segmen kode berikut, di mana metode body masa indeks memiliki dua parameter yang format yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah sebuah contohnya in person, dan selanjutnya ada person intelligent hair, dan ini adalah in body mass sama dengan get mass dan person, dan sampai ke BMI. Dan selanjutnya dengan segmen kode director sebagai berikut. Setelah dijadikan sebuah ref di reflektor adalah hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya contoh sangat sederhana, yaitu menggabungkan bagian-bagian yang sama pada penggunaan skema kondisional. Ini adalah contoh sederhana dari sebuah refactory. Ini adalah sebuah contohnya di mana hasilnya sebagai berikut. Nah, ini adalah setelah di refactorykan. Oke, selanjutnya prinsip sebuah refactoring. Ada anggapan bahwa refactoring menghabiskan waktu implementasi dan menyebabkan penyelesaian proyek terlambat. Karena refactoring perlu sistematik, bertahap, dan aman. Bagaimana membuat sebuah refactoring aman? Pertama, gunakan pola-pola refactoring. Martin Fowler memberikan nama pada pola-pola refactoring. Kedua, lakukan tes. Setelah membuat sebuah refactoring akan dilakukan sebuah tes. Setelah di refactoring, tes harus dilakukan. Jika tes memberikan hasil gagal, maka berarti refactoring telah merusak program Anda sendiri. Berarti kalau salah dan tidak ada hasilnya, berarti program itu sendiri telah merusak dan harus diperbaiki dulu sebelum tahap selanjutnya. Selanjutnya, refactoring berbeda dengan penambahan fungsi. Keduanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Penambahan fungsinya, fungsionalitas diimplementasikan pada sistem tanpa pembersihan kode. Selanjutnya, prinsipnya yaitu refactoring. Tidak semua fungsionalitas yang ditambahkan pada sistem, tetapi kode dibersihkan sehingga mudah dimengerti dan dimodifikasi, dan kadang-kadang bisa mereduksi ukuran program. Yang selanjutnya yaitu kapan kita memerlukan sebuah refactoring. Yaitu yang pertama di rule of three, yaitu terdapat bagian kode berulang kali. Jadi refactoring dilakukan terhadap bagian-bagian tersebut. Yang kedua, refactoring ketika menambahkan sebuah fungsionalitas. Pada saat kita memerlukan sebuah refactoring, yaitu pada saat yang kedua ini adalah refactoring ketika menambahkan sebuah fungsionalitas. Jadi
refactoring sebelumnya menambahkan fungsi untuk mempermudah penambahan fungsi tersebut atau melakukan setelah fungsi ditambahkan. Refactoring untuk memperbaiki bug atau juga dan selanjutnya refactoring jika diperlukan review program. Review programnya itu sendiri. Apa masalah dengan sebuah refactoring? Oke. Masalahnya yang pertama adalah basis data. Aplikasi bisnis biasanya terhubung dengan era basis data. Kode mudah untuk diubah, basis data tidak. Yang kedua, mengubah antarmuka. Beberapa refactoring membutuhkan perubahan antarmuka. Akan jadi masalah jika skor kode antarmuka tidak ada. Selanjutnya, perubahan desain yang sulit untuk direfaktor. Itulah kenapa Extreme Programming mengatakan bahwa software engineer harus memiliki keberanian dalam pembuatan itu sendiri, program itu. Oke, terima kasih. Yang bisa saya jelaskan, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sebuah materi refactoring. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.